Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jadi mahasiswa, mahasiswi PAI kelas 1 ya, pada prodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita sama-sama lalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan walaupun dalam virtual ya, masih mudah-mudahan minggu depan kita bisa luring, artinya saya bisa bersilaturahmi ke kampus unit yang ada di Darul Hikmah Tanjung Kerta ya. Dan untuk hari ini maaf kita masih melakukan virtual ya. Jika kemarin kita melakukan virtual sinkron, artinya antara saya dan Anda semua yang ada di tempat masing-masing ataupun di kampus, kita sinkron dalam satu waktu yang sama. Sementara hari ini saya kira terjadi asinkron, artinya saya sudah merekam proses perkuliahan yang terjadi atau yang dilakukan saat ini ya. Dan saya sudah merekam sebelumnya karena kan kebetulan pas hari dan jam yang sama itu ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Tapi walaupun itu, saya kira mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim ataupun penyampaian dari capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ini. Dan saya yakin Anda semua juga orang-orang yang kalau lihat di pertemuan pertama ya, yang luar biasa hebat, disiplinnya sudah bagus, apalagi tentang agama dan lain sebagainya itu luar biasa bagus. Jadi saya kira dengan virtual ini juga tidak akan mengurangi capaian pembelajaran yang ingin disampaikan. Kemudian selanjutnya juga memang perkembangan zaman kadang sudah virtual ya, sehingga sebetulnya bukan merupakan hal yang menjadi negatif ataupun menjadi kurang bermakna jika melakukan proses perkuliahan seperti ini juga ya, karena memang perkembangan sudah luar biasa pesat dan memang generasi revolusi 4.0 ini adalah generasi yang salah satunya adalah serba canggih, serba cepat, serba virtual, serba menggunakan teknologi dan informasi yang serba virtual dan elektronik. Jadi saya kira tidak salah, cuma untuk silaturahim secara langsung mungkin itu kurang bermakna ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan minggu depan ini kita sudah diberikan kesempatan untuk touring ya. Jadi saya bisa bersilaturahim ke kampus unit yang ada di Darul Hikmah Tanjung Kerta. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Dan untuk kelas PAI ini merupakan mata kuliah istipan ya, di mana kemarin kita sudah menyampaikan bahwa selain menjadi guru agama, selain menjadi ustadz-ustadzah di sekolah maupun di pesantren ataupun di masyarakat, itu kita dilengkapi dengan jiwa entrepreneur ya. Dan kemarin kita sudah diskusi, jadi izin share screen ini. Dan jika kita lihat ya, kewirausahaan itu
seperti yang tertera di slide itu. Dan saya kira adik-adik termasuk upah ya tadi ya, itu sudah belajar mulai entrepreneur, usaha melalui apa itu handicraft ya. Kemudian teman yang lain juga saya kira sudah seperti itu dan itu bagus dilanjutkan. Nah kemudian wira usaha itu ya. Wira itu berani ya, sementara usaha itu daya upaya. Jadi seorang wira usaha itu selalu berani ya, dan tapi juga tidak berarti berani tanpa perhitungan ya. Jadi dia itu selalu berani setelah ada usaha, baik itu secara studi kelayakan maupun secara analisis yang seksama. Nah, misalkan bisa dipakai studi kelayakan kalau dalam bisnis ya, studi kelayakan bisnis, kemudian juga ada yang namanya SWOT analisis dan lain sebagainya. Ya. Jadi beraninya setelah memahami kondisi baik itu kekuatan maupun itu kelemahan, kemudian ada peluang dan ancamannya seperti apa, kemudian dia combine dan dia mengimplementasikan strategi dan di situ dia berani untuk mengambil keputusan dalam bisnis ya, itu wirausaha. Jadi berani di sini juga tidak sekedar berani nekat begitu saja ya tanpa ada perhitungan. Misalkan mentang-mentang berani wira gitu ya, yaitu berbisnis hal-hal yang memang madorot ya. Misalkan ganja misalkan di situ berani memang, terus ada daya upaya, tetapi hal-hal yang diproses di situ tidak sesuai dengan aturan-aturan dan normatif baik kenegaraan maupun etika adat, apalagi dari sisi agama. Jadi yang dimaksud kewirausahaan di sana bukan sekedar berani ya, tetapi daya upaya yang menjadi keberanian mengambil resikonya itu setelah mendapatkan perhitungan-perhitungan baik secara normatif, etika, agama maupun secara studi kelayakan. Jadi walaupun secara agama tidak menyimpang, misalkan secara normatif tidak menyimpang, kita melakukan bisnis-bisnis yang memang legal, kemudian tidak melanggar aturan-aturan kenegaraan, etika adat maupun normatif yang lainnya, tetapi jika tidak diperhitungkan dengan studi kelayakan ya tetap juga itu bukan dikatakan sebagai wira usaha yang berani dalam memperhitungkan bisnis. Karena begini, sebenarnya bisnis ayam itu boleh kan, tidak boleh sah gitu kan, tetapi kita kurang memperhitungkan studi kelayakan. Misalkan bahwa kompetitor yang ada sebelum kita memulai bisnis ayam itu sudah luar biasa sangat liar. PT sudah merajalela, produksinya banyak, kemudian biayanya mereka produksi sendiri, baik pakan dan yang lainnya, sementara kita serba beli yang harganya lumayan mahal. Secara perhitungan studi kelayakan bisnis kita akan kalah karena kita banyak kelemahannya daripada kekuatannya, kemudian kita banyak ancamannya daripada peluangnya. Nah, di sini kita berani. Nah, bukan berani yang seperti itu. Memang bisnisnya secara normatif, secara etika, adat maupun agama tidak masalah, artinya boleh ya, sesuai aturan. Tetapi kita tidak memiliki daya upaya tentang baik itu studi kelayakan bisnis maupun SWOT analisis tadi. Kita kurang memperhitungkan apa sih kelemahan, kelebihan, dan peluang serta ancaman sehingga kita mau berbisnis di bidang itu. Nah, hanya sekedar berani saja. Nah, bukan seperti itu seorang wirausaha. Gitu ya. Jadi memang kewirausahaan ini berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Jadi jika kita sudah menentukan mengambil keputusan bisnis berani menjadi wirausaha di handicraft, itu tidak sekedar kita memiliki keberanian kita di handicraft. Tentu saja
harus ada upaya tentang studi kelayakan. Secara normatif handicraft tidak masalah, secara agama tidak masalah, bahkan bagus, kreatif dan inovasi ya gitu. Berbeda dengan tadi bisnis misalkan ganja, kemudian hammer atau minuman-minuman keras dan lain sebagainya. Itu secara zatnya juga sudah tidak diperbolehkan, baik secara norma kenegaraan maupun adat, terlebih secara agama. Nah, di situ secara zatnya juga udah tidak boleh, apalagi secara prosesnya. Nah, ini kita melakukan bisnis-bisnis yang secara zatnya itu diperbolehkan, tetapi kita kurang melakukan usaha daya upaya tentang itu baik studi kelayakan maupun SWOT analisis. Nah, ini juga bukan berarti belum bisa disebutkan seorang wirausaha, walaupun dalam padanan kata mungkin masih masuk ya kategori ini. Tetapi yang dimaksud dengan kewirausahaan di sini adalah jadi mereka itu memiliki keberanian untuk menjalankan kegiatan bisnisnya dalam upayanya itu penuh perhitungan gitu. Jadi kalau hanya nekat, walaupun secara padanan kata mungkin masuk kategori wirausaha, tetapi secara makna ini belum masuk ke dalam seorang wirausaha. Jadi tidak kalau secara apa ya arti mungkin masuk ya, dia berani memulai. Tapi tanpa perhitungan. Nah, gitu. Jadi kalau secara arti mungkin masuk, tetapi secara makna yang namanya wirausaha itu ya dia berani menjalankan sebuah usaha dengan mengambil risiko dengan segala daya dan upaya, tetapi setelah mendapatkan sebuah perhitungan atau proses perhitungan-perhitungan yang matang. Jadi, nah di sini berarti seorang wirausaha perlu sekali bisa membaca, menangkap peluang, dan memperhitungkan, menganalisis sekiranya bisnis ini masih punya potensi. Gitu. Nah, paling tidak bahwa produk yang nanti dihasilkan itu memiliki pangsa pasar. Gitu. Jangan sampai kita berani melakukan usaha bikin suatu produk atau menciptakan suatu produk, tetapi kebingungan dalam memasarkan karena produk seperti itu pangsa pasarnya kecil misalkan, hanya menyasar orang-orang tertentu saja. Nah, ini juga tidak menurut kalau secara makna ya, menurut saya ini belum dikategorikan sebagai seorang wirausaha. Walaupun kalau secara arti kata itu sudah masuk ya, karena wira itu berani, usaha itu daya upaya. Jadi keberanian seseorang mengambil risiko dan mau memulai dalam usaha. Gitu. Nah, itu sudah secara arti sudah masuk, tetapi secara makna dalam gitu ya ini belum termasuk karena harus melakukan daya upaya itu dari mulai proses analisis perhitungan juga, jangan sampai apa yang berani nekat gitu. Kalau itu berani berusaha tapi nekat. Nah, itu menurut saya secara makna belum termasuk kategori wirausaha. Gitu, ya. Kita bisa lihat bahwa orang-orang yang hari ini berani mengambil risiko dalam berusaha, memang apalagi jika juhud, ya, sungguh-sungguh, kemudian juga belajar dari kesalahan, dari kerugian, gitu ya. Kemudian dia maju, nah inilah yang betul-betul menjadi wirausaha. Jadi pada saat rugi itu dia tidak lantas mengeluh karena ini bagian dari usaha dan berani memperbaiki, berani mencari apa yang menjadi titik kesalahan sehingga di periode pertama dia mengalami kerugian. Nah, pada saat wirausaha sudah berani memulai, kemudian ada hambatan dan mengalami kerugian dan kemudian berhenti karena kapok, nah ini juga secara makna dalam ini tidak termasuk sebagai seorang wirausaha. Walaupun kalau secara arti dalam kapasitas tadi dia sudah mau memulai berani, ya, itu sudah kategori wirausaha. Tapi secara makna isi itu tidak termasuk dalam seorang kategori wirausaha karena mereka harus terus berusaha gitu walaupun mereka rugi. Berusaha di sini dalam arti bukan bangkit lagi tanpa perhitungan lagi, tetapi dia mulai berusaha mengevaluasi apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi kekurangan dalam usaha periode pertama. Oh ternyata kekurangan kemarin itu kita
belum memprediksi pangsa pasar atau belum memprediksi kedalaman produk, lini produk gitu. Jadi produknya hanya satu produk untuk nanti mungkin dia akan pilah gitu ya, yang merupakan kedalaman dari lini produk. Ada produk yang menyasar kalangan menengah misalkan, kemudian kalangan atas, kalangan yang bawah, kemudian dari segi packaging ada dari ukuran, ada yang mungkin kalau kilogram ada yang 5 kilogram, kalau itu produknya misalkan di beras ada yang 25 kilogram, ada, jadi ada lini dan kedalaman produk. Sementara kemarin mungkin hanya satu varian saja gitu. Sehingga ada masukan dari hasil usaha yang kemarin itu dari konsumen itu seperti itu. Nah itu kita perbaiki gitu. Seiring perkembangan kita selalu berusaha memikirkan apa yang menjadi kekuatan, kelemahan kita kemarin, kemudian ancaman, kemudian yang menjadi peluang kita itu masih ada atau tidak gitu. Sekiranya peluang itu sudah sempit karena ancaman begitu banyak, maka bisnis pengambilan keputusannya ya kita tidak lanjut di usaha itu. Bukan berarti kita tidak karakter wirausaha jadi tidak berani, bukan. Justru kita berani mencari kembali solusi atau jalan lain. Dan kita tetap dalam kategori wirausaha karena kita mencari produk yang sekiranya masih punya potensi pangsa pasar yang bagus. Begitu. Jadi begitu kita beralih bidang bisnis, bukan berarti kita bukan tidak menjadi wirausaha yang tangguh, kita kalah, bukan. Kita tetap wirausaha berani. Justru daya upaya yang tadi yang kita menilai kita bakal belum saatnya kita melakukan di situ dan kita berpindah, nah itulah bagian dari usaha, daya upaya wirausaha. Kemudian berani melangkah kembali dan berani memulai kembali dengan langkah tegak. Jadi wirausaha tidak cukup sekedar berani dalam berusaha. Nah itu pun sudah cukup kalau arti kata, ya. Tapi kalau arti makna belum cukup sampai di situ. Jadi harus memahami sehingga nanti proses-proses dari studi kelayakan bisnis itu harus terkuasai. Bagaimana kalau Anda buka produk seperti itu, aspek pemasarannya bagaimana, kemudian SDM untuk mengelolanya bagaimana, apa Anda mau kelola sendiri, apa mau punya pegawai, kalau punya pegawai, pegawai yang seperti apa, mulai ada perencanaan pegawai, kemudian job analisis pegawai seperti apa yang Anda butuhkan, apa butuh pengalaman atau tidak, butuh keahlian khusus atau tidak, kemudian juga nanti ada bagaimana sistem penggajiannya, kemudian bagaimana kalau misalkan setelah direkrut ternyata ada keinginan produk dari konsumen sementara para pegawai Anda belum mampu konsep seperti itu sehingga Anda harus melatih dan mengirimkan diklat pegawai Anda. Ini hal-hal ini ada dalam aspek studi kelayakan bisnis dari aspek SDM. Kemudian dari pemasaran, bagaimana nih pemasarannya? Apa menjangkau lokalan, kemudian wilayah, regional ataupun nasional? Ini juga perlu dipertimbangkan gitu. Jadi tidak sekedar ujuk-ujuk kita berani aja memulai usaha tanpa perhitungan. Kemudian dari aspek keuangan, kita juga membuatkan sebuah perencanaan aspek keuangan, entah itu dari perencanaan pembiayaan, ya, pembiayaan operasional kayak pembelian bahan baku, kemudian belanja dari mana nih bahan bakunya, kemudian pertimbangan kalau belanja ke sini bagaimana, kalau belanja ke sini bagaimana, belanja ke sini lebih murah tapi kualitas agak lebih rendah, kita lagi mencari. Nah ini memiliki keberanian dan daya upaya yang sangat luar biasa. Jadi tidak sekedar berani memulai itu saja, itu harus ada perhitungan-perhitungan. Nah, kalau ingin wirausaha secara makna, arti dalam ya seharusnya yang saya sampaikan barusan ya. Jadi harus dengan perhitungan-perhitungan yang matang juga. Kalau sekedar memulai saja tanpa ada perhitungan, biarlah nanti juga sambil berjalan sambil belajar, ya itu juga masuk kata arti wirausaha, cuma secara makna dalam saya kira belum. Tapi jika mereka memulai kemudian mau belajar memahami, ya itu dengan sendirinya nanti memiliki wirausaha secara makna yang dalam yang sedang dia pelajari. Seperti itu barangkali.
Kemudian dari aspek operasional, ya, kemudian dari aspek strategi, kan begitu. Karena pada saat kita masuk di suatu bisnis, ya, itu saya yakin bisa saja sebelum kita masuk sudah ada bisnis lain yang menjadi kompetitor yang sudah bermain, sehingga kita harus analisis, oh kelebihan dianya di mana, oh kelebihan dia hanya menyasar pangsa pasar menengah ke atas. Oh, berarti masih ada potensi yang ke bawah karena dia tidak tergarap, kitalah yang menggarap. Oh, berarti desain produknya bagaimana? Oh, berarti desain harganya untuk yang bawah bagaimana? Kan nggak mungkin harga sama dengan yang kompetitor kita lakukan untuk pangsa pasar menengah ke atas, gitu kan? Itu jadi harus ada analisis. Jangan sampai kita ngekor ikut-ikutan, ya. Kalau kita ngekor ikut-ikutan, baik pangsa pasar, kualitas maupun yang lainnya, itu belum tentu kita kesampaian karena mereka sudah istilahnya leader di bidang itu, memimpin dan mengawali gitu. Kita kan baru, kecuali kita sudah melaksanakan riset-riset terlebih dahulu, ya gitu. Dan kita mampu bahwa mereka punya kelemahan sebenarnya, dan kelemahan mereka sudah kita antisipasi sehingga kita menjadi kelebihan bagi usaha yang ada di kita. Kalau begitu ya mangga, Anda berarti berani gitu di situ karena Anda sudah memahami apa yang menjadi peluang dan kelemahan, kemudian ancaman dan kekuatan Anda. Gitu. Tapi kalau kita belum memahami, jangan ikut-ikutan seperti mereka, pangsa pasar yang sama. Karena apa? Berarti Anda harus bersaing ketat dengan mereka yang sudah duluan. Gitu. Seperti misalkan Unsap ya, bersaing kurikulum dengan Unpad. Gitu. Nah, itu agak berat, bukan kita pesimis, karena dari sisi operasional, Sapras, kemudian yang lainnya berbeda, mereka disupport pemerintah karena PTN, kemudian dosen-dosennya disekolahkan lagi dengan biaya dari pemerintah, kita mau menyekolahkan saja masih biaya sendiri, sehingga hanya 1-2 kita yang bisa sekolah, sementara mereka hampir semuanya sudah disekolahkan. Sehingga begitu feedback masuk ke Unpad, mereka punya pemikiran, pemahaman yang luar biasa, sudah sangat bagus, dan merevisi kurikulum, kemudian kerjasama dengan dunia usaha, sehingga sangat wajar. Dan mereka juga memilah input untuk bahan baku nanti mahasiswanya juga mereka memilah. Artinya dari puluhan ribu, ratusan ribu bahkan yang ingin ke sana, mereka seleksi kembali dan mereka pilih yang terbaik. Jadi inputnya sudah bagus, prosesnya bagus, saprasnya bagus, dosennya bagus, ya wajar saja input dari alumninya juga bagus. Nah kita kadang-kadang PTS itu dari input saja kan biasanya yang masuk PTS itu yang tidak keterima di PTN, ya, tapi bukan berarti juga jelek, tidak, cuma logikanya hasil seleksi dari orang, gitu. Orang dari perguruan tinggi lain, gitu. Perguruan tinggi lain sudah menyeleksi yang terbaik gitu dari puluhan ribu, yang terseleksi hanya misalkan 500-an orangan, ya mereka kan ketat sekali. Nah sisanya yang tidak terseleksi, wah berhamburanlah ke PTS. Nah yang masuk ke PTS itu kan intinya yang sudah terfilter sekali itu dari PTN gitu ya. Belum lagi dia ke PTS yang favorit dia, ternyata tidak tersaring lagi, masuklah ke beberapa PTS yang kecil-kecil. Nah itu kan dari sisi input juga sudah luar biasa, istilahnya mah bahan bakunya juga sudah agak KW lah gitu ya. Kemudian masuk dengan kurikulum dan eh, dosen yang memang kapasitas pendidiknya belum di-upgrade lagi. Gitu. Misalkan hanya masih S2 semua, belum ke S3 kan gitu. Kenapa? Bukan berarti bukan tidak juga ya, karena ilmu itu tidak harus didapat dari sekolah kan, bisa saja malah yang S2 atau S1 ngajar itu karena pengalaman dia itu luar biasa lebih dari S3 bisa saja. Cuma kan secara logika gitu ya, dengan dia kuliah lagi atau menambah ilmu lagi kan, harusnya itu lebih pengalaman, lebih apa yang didapat, teknik-teknik pembelajaran dan lainnya lebih banyak gitu. Nah seperti itu barangkali. Nah, kita bukan nggak mau sekolah, tetapi dengan biaya sendiri yang luar biasa besar dan berat, sangat memberatkan bagi kita, sehingga hanya 1-2 yang punya kesempatan untuk melanjutkan. Sementara di PTN, mereka hampir
keseluruhan gitu, bahkan dibiayai dengan beasiswa dari pemerintah karena mereka PTN. Sehingga sangat wajar kalau di mereka ya bagus. Intinya mah kita ini produksi comro misalkan, yang satu perusahaan besar dengan mesin kapasitas besar, kualitasnya pun bagus. Nah, kita di sini masih manual, marut dan lain sebagainya. Ya wajar, outputnya juga akan sedikit berbeda karena dari sisi operasional mereka menggunakan mesin-mesin canggih yang secara kualitas itu akan terjaga karena mesin itu kan kalau manusia kan cetakan pertama mungkin bagus, cetakan kedua karena kita ada pikiran, banyak masalah, itu belum tentu enak, bisa terlalu banyak garam, bisa bahkan ini garam sudah kemasukan atau tidak, kan bisa seperti itu. Kalau mesin kan sudah diprogram seperti itu. Kemudian yang kedua, karena mereka perusahaan besar yang memiliki banyak modal sehingga inputnya pun dia jaga. Artinya singkong-singkong yang masuknya itu kan dia filter dulu gitu. Jadi yang termasuk kategori tidak layak itu dia buang gitu. Artinya tidak diproduksi gitu. Dia akhir. Sementara di usaha UKM yang kecilan kan tidak melakukan itu. Jadi dari sisi input sudah berbeda sehingga saat output dihasilkan berbeda ya wajar saja karena sebuah kelas level yang berbeda. Nah, begitupun dalam usaha kita jangan jika kuat akan menyaingi perusahaan besar ya silakan, tapi jika tidak kuat ya tidak masalah, kita jangan mencari pangsa pasar yang sama gitu. Seperti itu barangkali. Dan kayak handicraft ya itu yang dilakukan Ulfah ya. Nah, itu pangsa pasarnya siapa? Saya yakin bukan orang-orang yang suka ke sawah gitu kan, orang-orang tertentu kan pangsa pasarnya yang senang dengan seni, kemudian senang dengan merchandise, senang dengan pernak-pernik yang memang lucu dan memang dari sisi keuangan paling tidak mereka calon konsumen potensialnya itu punya gaji, punya pendapatan yang tetap, ini punya pendapatan. Jadi bukan seperti petani yang pendapatannya kadang dapat, kadang tidak. Karena kan kalau ada orderan tetangga nyuruh, misalkan benerin sawah atau yang lain, baru kita dapat. Jangankan untuk beli hasil handicraft kreasi begitu, untuk bahan pokok aja makan minum mereka kesulitan. Nah, sehingga kita paham bahwa bangsa pasar kayak handicraft itu menyasar siapa nih? Karena dan kita harus sadar jangan sampai kita buat kita tidak merencanakan hal itu. Artinya berarti kita belum menjadi wirausaha yang secara makna, secara isi sampai tadi yang saya sampaikan. Baru bisa hanya berani berupaya mau memulai usaha. Ya secara kata wirausaha memang dia sudah masuk, tetapi secara makna wirausaha yang benar itu tidak seperti itu gitu. Jadi harus melakukan daya upayanya itu tidak sekedar asal mau usaha, tidak. Jadi harus dari kelayakan bisnisnya diperhitungkan, SWOT analisisnya berhitungkan, pangsa pasarnya diperhitungkan. Jangan sampai begitu produk itu bagus, luar biasa, tapi pangsa pasarnya nggak ada. Misalkan apa ya, usaha misalkan bikin pesawat gitu ya, Anda. Kan yang beli pesawat itu bukan orang-orang yang istilahnya yang kehidupan kita sehari-hari kan, tapi orang-orang yang memang miliarder dan lain sebagainya, sehingga sangat kecil kemungkinan itu menjajakannya atau menjualnya seperti kita membuat produk air mineral, kemudian produk misalkan HP dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang berbeda dan inilah yang harus dilakukan dalam makna usaha. Jadi usaha di sini tidak sekedar kita mau berusaha bisnis aja gitu, misalnya buka konter, sewa, buka begitu, tapi harus diperhitungkan juga dari baik sisi aspek keuangan, aspek SDM, aspek operasional, strategi, pemasarannya bagaimana, semua secara komprehensif karena itu dalam kategori daya upaya. Nah, kita tahunya wirausaha itu yang penting sudah mau berjualan, yang penting sudah mau. Nah, itu sudah wirausaha. Itu pun benar, itu pun benar. Tetapi makna usaha dalam ini bukan hanya sekedar usaha dagang, usaha jasa, tetapi berbagai yang menunjang kepada dagang itu bisa sukses. Nah, kita pikirkan, kita usahakan. Nah, itu bagian dari daya upaya kita. Sehingga
Studi kelayakan bisnis salah satunya ya untuk bisnis tertentu, misalnya Anda mau buka SPBU mini gitu ya, itu kan Anda harus pikirin juga studi kelayakan bisnis, misalnya jumlah masyarakat di situ berapa. Jangan sampai buka SPBU di tempat Anda, SPBU mini, masyarakat Anda saja tetangga cuma 5 rumah dan rata-rata nggak punya kendaraan. Siapa nanti logikanya? Berarti mengandalkan yang lewat ke kampung Anda saja dari luar kampung, dari luar kota. Nah, ini sangat kecil kemungkinan bahwa wirausaha seperti ini beraninya berani gitu, tapi berani nekat tanpa ada daya upaya. Daya upayanya ada dengan ingin usaha tadi, tetapi daya upaya yang dimaksud di sini belum komprehensif, belum menyeluruh karena mereka kurang memperhitungkan aspek-aspek yang lain gitu. Nah, jika sudah Anda memperhitungkan misalkan, oh jumlah masyarakat di tempat Anda itu banyak, kemudian yang punya motor, kendaraan bermesin yang menggunakan bensin, BBM banyak, kemudian usaha-usaha sejenis SPBU di tempat Anda baru satu, belum banyak. Nah, Anda sudah daya upaya sampai ke situ paling tidak, kemudian Anda memutuskan, wah kayaknya ini masih bisa nih, ada peluang nih, apalagi nanti pelayanan dari saya harus baik, ada keluhan dari yang sudah ada, yang satu itu kadang-kadang 1 liter nggak pas 1 liter, kemudian dia harga untuk pertalite misalkan 10.000, saya mah 9.000 saja. Nah itu menjadi kekuatan Anda, menjadi peluang bagi Anda untuk tadi ya gitu. Nah, jika sudah pemikiran ke sana, daya upayanya, kemudian Anda berani memutuskan, ini yang disebut dengan wirausaha. Jadi daya upayanya tidak sekedar asal mau usaha gitu. Kemudian saya dagang apa aja, ujuk-ujuk aja di situ. Oh, ini wirausaha. Bukan, itu baru sekedar berani memulai gitu tanpa daya upayanya belum komprehensif. Itu jadi harus diperhitungkan detail ya. Jadi tidak, tapi juga detail, terlalu detail ingin sempurna juga enggak ya, tapi paling tidak minimal kita ini meminimalisir sehingga saat kita mulai paling tidak tidak apa ya, tidak apa yang diharapkan ada lah gitu, walaupun belum target, tinggal nanti dievaluasi. Jangan sampai kita baru buka aja nggak ada sama sekali konsumen yang mau karena kita salah, daya upayanya tidak komprehensif gitu. Dan pada saat sudah tidak ada yang mau, 1 bulan masih bertahan, bulan kedua Anda kalah lagi gitu kan di situ, banting setir lagi. Nah ini juga tidak baik gitu. Tapi kalau kita daya upaya sudah komprehensif, tetap masih terjadi, yaitu mungkin sudah nasib dan takdir kita yang harus kita revisi, yang harus kita perbaiki di kemudian hari supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Dan banyak sekali sebetulnya ilustrasi-ilustrasi wirausaha yang seperti selalu bisa menangkap peluang. Kadang-kadang seorang wirausaha yang tadi yang selalu daya upaya kemudian berani itu, kesulitan orang lain juga bisa menjadi sebuah peluang bagi kita, bagi wirausaha tadi ya. Misalkan suatu saat orang itu bermasalah dengan waktu gitu. Jadi dia pergi ke kantor selalu kesiangan karena macet. Padahal dia punya mobilnya itu kecepatan yang 250 juga bisa. Tapi dalam keadaan macet kan tetap mana mungkin ditabrak mobil yang ada di depannya, kan tidak mungkin. Kemudian punya kendaraan motornya juga gede-gede, yang harganya 800 juta dan lain sebagainya ya, motor gede. Tapi dalam keadaan macet tetap susah kan gitu. Dan dia selalu mengeluhkan jika datang ke tempat pekerjaannya itu selalu datang terlambat gitu, dan itu bermasalah bagi kinerja di perusahaan. Oke, kemudian dia naik busway atau naik angkot. Sama juga dia, karena busway sama angkot angkutan umum juga, walaupun dia lebih efisien dari sisi eh, BBM, karena kalau mobil pribadi macet kan itu berputar terus, biaya tetap ada, tapi kesulitan waktu itu tetap kita tidak terpecahkan. Kemudian busway, efisien karena kalau bayar kan tetap cuma segitu ya. Tetapi tetap kan solusi untuk penyelesaian waktu tetap dia tetap kesiangan. Nah, dari masalah-masalah masyarakat yang ada di kota besar terutama ya, itu ternyata dipecahkan oleh yang namanya platform Gojek. Jadi Gojek itu menawarkan Anda, solusi waktu Anda bisa terselesaikan. Bahkan
Anda bisa lebih efisien daripada memakai kendaraan Anda. Bahkan dari sisi apa ya, kalau naik Gojek pangkalan kan Anda harus nyebrang, harus istilahnya apa ya, memanggil gitu ya. Kalau ini kan enggak, Anda cukup di aplikasi apa nanti Gojeknya datang ke rumah Anda. Kemudian Anda cukup 2 langkah, 3 langkah dari rumah Anda langsung naik, dan Gojek itu bisa selap-selip, bahkan bisa mencari jalan-jalan alternatif pada saat macet. Kemudian paling tidak walaupun masih ada yang telat ke kantor, tetapi paling tidak terlalu telat seperti kejadian kemarin. Nah, bagi Gojek ini merupakan sebuah bisnis yang luar biasa gitu ya. Di sisi lain secara tauhid di kita ini nolong orang yang tadi kesulitan dari sisi pemecahan waktu karena sering kesiangan, tapi dari sisi bisnis ini luar biasa kan gitu. Masuk rekening itu gaji dan pengangguran bisa teratasi karena rekrutmen dari adanya platform Gojek, dan dia berani. Nah, tetapi daya upayanya kan mereka sebelumnya juga tidak ujuk-ujuk begitu. Mereka lakukan riset dulu, kuesioner dulu, apa yang diinginkan. Jadi daya upayanya menyeluruh gitu. Bukan berarti dia ujuk-ujuk buka seperti itu, tidak. Gitu. Bahkan dia menyiapkan dulu aplikasinya, kan aplikasinya butuh pemikiran yang luar biasa. Apalagi ini menjangkau seluruh Indonesia yang hanya satu aplikasi tadi. Gitu. Kemudian bagaimana kerjasama dengan operator seluler, kan begitu. Jadi tidak seperti usaha itu yang penting usaha aja gitu, itu berani gitu ya. Nah, saya berani usaha apa yang dagang bala-bala tahu ngider saja tanpa ada daya upaya secara menyeluruh termasuk studi kelayakannya. Gitu. Nah itu juga tidak berarti, itu mah berani nekat gitu ya usahanya. Ini adalah termasuk juga di Sumedang aja ya, saat kita apa ya misalkan belanja aja ya, kadang-kadang di parkiran Taman Telur itu kalau kita kebelet gitu ya, itu sangat sulit ya, kemana ke Masjid Tegar Kalong agak jauh, Masjid Agung Sumedang apalagi. Nah kita kebelet nih, apalagi kalau anak kecil itu gimana nih. Nah sebetulnya jika Anda memahami, Anda lakukan riset dulu, berapa puluh orang, berapa ribu orang yang sebetulnya menginginkan tadi dan kejadian yang sama. Jika hanya satu orang, berarti kan kita belum layak ya. Apa yang sekiranya misalnya buka toilet umum, gitu ya. Tapi kalau hampir setiap hasil riset Anda di situ, hasil semua orang benar nih, saya juga kebelet, benar nih, saya juga kebelet, dari jawaban itu, bahkan dari responden misalkan ada 1.000 yang hampir 999 yang jawab iya itu menginginkan ada solusi dari kebeletnya dia saat di wilayah Taman Telur tadi. Nah, berarti kan Anda berani nanti memutuskan bahwa nanti saya buka toilet di sini. Nah, saat dibuka itu ya insya Allah ya, karena berangkat dari kebutuhan dan permasalahan seseorang. Sehingga jika kita udah kebelet kan, apalagi sakit perut, kadang-kadang bayar 10.000 juga ke toilet berani ya, karena kita sebenarnya beraninya bukan masalah ke toilet ya, tapi menahan tadi malu gitu ya, kalau kejadian misalkan hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ada toilet kan kita waduh senang sekali kan gitu, dengan air yang cukup dan layanan yang bagus, dan kita pun yang ada di toilet coba itu sehari bisa omset sampai 2 juta 3 juta itu sehari ya. 24 jam kan itu kalau kita punya 5. Kalau kita lihat di rest area yang Jawa itu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita rekreasi, itu sampai punya puluhan kamar kecil kan. Nah itu luar biasa kan, kalau seorang 2.000 aja ya, 200 orang itu yang setiap pariwisata bis, kalau 10 bis kali 49, 490, yang lebih 500 kali 2.000 masuk situ, bahkan sudah tidak 2.000 ya, sekarang 2.000 itu hanya kencing aja pipis. Nah kalau yang mandi kayak gitu kan udah minimal 5.000 ya, saya kira ini menjadi potensi nih wirausaha gitu, seperti itu. Cuma jangan ujuk-ujuk mentang-mentang Anda berani wirausaha kemudian Anda buka toilet umum misalkan di puncak Gunung Tampomas. Nah
itu siapa yang mau nanti ke situnya gitu ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan daya upaya tidak sekedar berani membuka usaha saja, ini harus diperhitungkan daya upaya, studi kelayakan, jumlah masyarakat, konsumen potensial, daya beli masyarakatnya. Masyarakatnya banyak ribuan, ada potensi nih nanti kalau dagang ini calon konsumennya ada banyak. Tapi daya belinya nggak ada, sementara produk yang Anda buat itu harganya lumayan agak mahal. Nah, ini pun harus diperhitungkan dengan baik. Ya. Banyak sekali ya. Jadi wirausaha di sini tidak hanya secara arti harfiah, wira berani usaha, daya upaya, kemudian keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, modal nekat tanpa perhitungan. Gitu. Jadi makna dari daya upaya ini dalam ya, termasuk tadi kelayakan bisnis dari semua aspek, aspek pasar, aspek legalnya juga harus diperhitungkan. Jangan sampai wah ini secara ini ilegal gitu. Sehingga konsep bisnis trading yang kemarin aplikasi trading di ini aja yang menyeret Salmanan sama Indra Cash juga kan itu secara aspek legal itu ternyata belum ada izin. Kemudian yang kedua dikaji dari normatif ternyata melanggar norma-norma karena itu ternyata bukan investasi tetapi judi online gitu ya, berkedok investasi. Nah, itu melanggar, itu bukan seorang wirausaha yang baik, itu wirausahanya baru sekedar kata gitu harfiah gitu. Jadi belum secara makna dalam gitu. Nah, termasuk juga misalkan kita seorang wirausaha itu selalu pantang menyerah gitu. Pada saat ada hambatan tentu saja ya, karena usaha kita maju nih menjadi yang pertama, kita belum ada saingan, kita yang pertama dengan ide kita. Nanti suatu saat pasti ada kompetitor juga yang ngikutin, nurutan lah istilahnya. Bahkan dengan modal besar, dengan manajemen yang lebih bagus mungkin, nah kita mulai ketar-ketir nih, mulai keteter. Bagaimana nih mempertahankan? Cara daya upaya untuk memikirkan, mempertahankan, kemudian menganalisis itu bagian dari seorang usaha gitu, seorang usahawan gitu. Dan kemudian berani menghadapi semua, berani menyelesaikan permasalahan, berani mencari solusi. Nah, itu bagian dari usaha. Nah, ini baru dikatakan wirausaha yang sesungguhnya. Nah, kalau sekedar berani buka usaha tanpa perhitungan, kayak tadi buka warung sembako, harganya sih murah, barangnya lengkap, tapi toko Anda ada di puncak Gunung Tampomas misalkan. Nah, itu kan tidak sekedar berani usaha kan gitu, harus diperhitungkan daya upaya yang lainnya, termasuk tadi jumlah masyarakat. Begitu saya kira. Dan tentu saja kita mau ke wirausaha itu sangat dalam sekali ya gitu. Makanya jika ada yang nanya, oh saya udah berani nih wirausaha, tapi kok nggak maju-maju. Nah, daya upaya yang dimaksud di sini harus menyeluruh, tidak sekedar berani celek aja dagang HP, celek aja dagang pulsa. Ternyata di wilayah Anda yang punya HP aja cuma 2 orang gitu kan, ya sangat berat kemungkinan karena daya upayanya tidak dilakukan secara komprehensif, hanya sekedar berani mau usaha aja. Atau di kampung Anda masyarakatnya banyak, tetapi petani semua, malah ada jualan misalkan yang tidak ada hubungannya dengan para petani. Harusnya kalau masyarakat Anda banyak, kemudian notabene petani, ya Anda jualannya pupuk kan gitu. Kemudian jualannya benih, jualannya alat-alat pertanian seperti misalkan eh, cangkul dan lain sebagainya. Kemudian juga alat-alat traktor kalau memang dia sudah mampu ya. Nah, kalau memang mereka nggak mampu, apalagi pola pikirnya belum ke traktor, Anda bergayaan so nawarin traktor. Nah, ini juga harus uh, diperhitungkan dengan baik sebagai bagian dari daya upaya dan usaha. Gitu. Seperti itu barangkali ya. Jadi pada saat saya jualan misalkan berasnya yang murah, bukan berarti saya sebagai pedagang tidak ngerti ada kualitas beras yang bagus, bukan. Tetapi pangsa pasar masyarakat yang ada di wilayah kami ini ternyata masih enggan untuk ke barang yang berkualitas karena mungkin harga dan daya beli yang memang belum cukup bagi mereka, biar saja
kualitas yang menengah tetapi bisa dapat banyak karena keluarganya banyak dan kemampuan bayarnya. Dan bagi saya harus menyediakan apa yang cepat perputarannya kan gitu. Sehingga pada saat ada yang kualitas bagus tidak ada di situ, bukan berarti saya sebagai pedagang tidak ngerti. Ya, saya kan berani dalam usaha, daya upaya. Nah, pada saat ternyata yang kualitas bagus lambat karena tidak ada yang pingin, ya kita kalau kita tetap adain bahkan stoknya banyak, berarti kita belum kategori wirausaha karena kita tidak memikir usahanya tetap ada dagang, cuma kita tidak punya upaya untuk memikirkan mana yang perputarannya lebih cepat. Sehingga ya tadi seperti yang saya katakan baru secara harfiah saja wirausaha, tetapi secara makna dalam mereka belum kategori wirausaha begitu ya. Dan banyak saya kira jika kita bicara tentang tadi ya daya upaya tadi, kemudian di wilayah Anda masyarakatnya petani yang notabene setiap saat itu ke sawah gitu, termasuk anak-anaknya. Kemudian ada sok-sokan gitu ya dagang di situ alat-alat badminton, alat-alat tenis meja, alat-alat golf gitu ya, ada stick golf. Ya mana mungkin ada yang mau beli kan gitu. Nah, ini bagian dari jadi tidak sekedar berani memulai usaha, tapi yang dimaksud usaha di sini daya upaya perlu diperhitungkan secara matang dan komprehensif. Salah satu upaya sebelum memulai itu adalah studi kelayakan bisnis. Kemudian ada SWOT analisis, ada berbagai observasi yang dilakukan untuk menganalisis pra kita berani melakukan usaha di situ. Jadi ini perlu perhitungan ya. Banyak lagi ya di slide ini kalau kita bincang-bincang tentang wirausaha sangat dalam dan memang banyak perkataan, "Pak saya udah berani nih usaha, tapi kok rugi lagi." Nah ini usaha yang dimaksud ini sebetulnya usaha yang harus kita perhitungkan secara menyeluruh. Nah, pengertian lain dari wirausaha, kalau ini saya kira nanti Anda bisa baca saja ya. Ini orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis. Jadi saya kira dari ilustrasi yang dicontohkan saya tadi, Anda juga sudah bisa memahami arti wirausaha. Kalau definisi seperti ini saya kira tinggal baca saja. Justru mendingan bahasa sendiri dari tadi ya. Nah, dari apa yang tadi saya ilustrasikan, saya kira ini kena ya. Jadi orang siapapun yang mempunyai kemampuan melihat, menilai kesempatan bisnis itu, daya upaya tadi, usaha tadi, dari studi kelayakan bisnis sudah, kemudian ini sudah, dan ini berpotensi saya bisa usaha di sini, kemudian berani memulainya. Nah, inilah sebagai seorang wirausaha. Mengumpulkan sumber daya tadi ya dari baik untuk operasional, SDM, keuangan, kan sumber daya tidak hanya SDM, modalnya kan ya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan. Nah, pada saat tadi hanya modal saja mau berani saja untuk usaha buka konter ternyata di puncak tadi ya gitu. Nah, itu tidak kategori wirausaha karena tidak mungkin ada mengambil keuntungan karena siapa yang membelinya. Karena selain tadi menilai kesempatan bisnis ini punya peluang dan potensi, kemudian kita punya kekuatan, skill, kompetensi untuk memulai di bisnis tadi, kemudian kita memulai mengumpulkan sumber daya, baik itu bahan baku, keuangan, SDM, dan lain sebagainya, untuk mengambil keuntungan. Jadi jika tidak untung ya tadi belum dikategorikan, artinya sembarangan hanya berani nekat saja, itu belum dikatakan wirausaha. Ini harus ada keuntungan. Makanya jika ingin ada keuntungan ya tadi daya upayanya tidak sekedar di situ buka fotokopi, padahal di situ petani semua. Nah itu juga bukan dikatakan sebagai wirausaha. Paling tidak kan fotokopian itu di lingkungan perguruan tinggi, kemudian lingkungan sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, karena untuk mengambil keuntungan. Kemudian nanti mulai membeli mesin fotokopi, alat-alat yang lain, kertas, kemudian menentukan harga, keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian layanan, dan lain sebagainya. Nah, itu baru berani. Seperti itu ya. Jangan sampai salah juga kalau itu mah sosok tojor gitu yang tadi atau berani nekat aja gitu ya. Jadi tidak dengan
studi kelayakan bisnis. Nah, tindakannya cepat dalam memastikan kesuksesan. Kenapa? Karena tidak cepat, biasanya analisis ini diambil kompetitor lain atau usaha baru lain. Jadi jika kita mengeluarkan ide baru ngobrol-ngobrol, yang dengar ide kita, mereka cepat melakukan studi kelayakan bisnis dan kemudian mereka mengeksekusi. Kita baru ide, mereka udah langsung ada. Ini jangan sampai juga keduluan sama yang lain. Nah, kita yang nggak keduluan pada saat sudah mulai menampakkan kesuksesan, ada banyak keuntungan, itu sudah barang tentu nanti pasti ada pengekor yang ngikutin gitu ya. Mulai itu di depan kita, samping kanan, kiri, belakang kita itu mulai ada kompetitor yang sama. Tetapi ya namanya wirausaha jangan apa ya, jangan takut karena kita menghadapi kompetitor itu bagian dari daya upaya usaha gitu. Jangan kita lari. Kalau kita lari ya tetap kita bukan disebut kategori wirausaha. Karena kita tidak usaha, tidak berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana menganalisis dan menginventarisir permasalahan yang terjadi. Mulai muncul kompetitor, mereka banting harga lebih murah, mereka mungkin para pegawainya lebih baik, lebih sopan, lebih duduki, tempatnya lebih gede, ruang tunggunya. Nah, kita pada saat kita dihadapin gitu bukan berarti lari terus ini. Kita ada usaha gitu, memikirkan kembali, oh ada perbaikan di kita. Nah, bentuk merespon untuk mengimbangi bahkan mengungguli tadi kompetitor yang ngekor sebenarnya kita lebih awal gitu, tapi mereka lebih bagus walaupun mereka lebih agak akhir gitu ya. Nah, pemikiran kita bagaimana istilahnya mengimbangi kemudian mengikuti apa yang diharapkan konsumen kita sebagai pelanggan tetap, karena kalau kita tidak ikutin mereka bisa pindah ke yang lain tadi. Nah, itu bagian dari usaha pemikiran itu. Nah, jika kita tidak ada usaha itu ya kembali lagi tadi itu mah hanya hoki aja, kita menjadi pemain pertama jadi punya keuntungan, belum menjadi wirausaha yang tangguh dan baik itu seperti itu. Nah, jika kita belajar kewirausahaan, termasuk ini bukan fakultas ekonomi dan bisnis ya, tetapi ini fakultas agama, bahkan jurusannya untuk guru. Ya. Nah, sebenarnya ini disampaikan karena memang Anda semua bukan dari fakultas ekonomi bisnis ya, tapi dari fakultas agama. Nah, tujuan dari kewirausahaan itu pertama meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, jelas ya. Jadi kita tidak ingin kita sudah memulai usaha, banting setir lagi, kemudian kapok, kemudian baru memulai lagi udah punya anak berapa gitu ya. Jadi harus konsisten. Nah, jika jumlah wirausaha yang berkualitas bagus, saya kira akan membutuhkan banyak pegawai dan sehingga kita bisa memperkerjakan anak, tetangga, saudara yang ada di kanan, kiri, depan, belakang rumah kita, sehingga akan sedikit mengurangi pengangguran. Kemudian menyadarkan masyarakat untuk memberikan kesadaran bahwa berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat, seperti yang tadi saya katakan. Kemudian juga untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi apalagi untuk ibu-ibu ya, para UMKM perempuan itu paling tidak kan menambah penghasilan atau membantu usaha dari suaminya gitu ya. Dan paling tidak si ibu-ibu itu punya penghasilan uang sendiri yang hasil jeripayah mereka. Kemudian juga bisa untuk uang jajan dan bantu-bantu uang kuliah anak dan lain sebagainya ya, sehingga pada saat ini sudah terjadi barangkali masyarakatnya mulai agak sejahtera dan maju. Kemudian membudayakan semangat yang produktif, karena kalau tidak ada usaha kan di rumah terus paling main HP terus gitu kan, nonton TV ini juga tidak produktif ya. Perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Saya kira ini merupakan tujuan-tujuan yang umum ya, dan sasaran kewirausahaan itu salah satunya instansi pemerintah juga menjadi bagian. Jadi yang dimaksud wirausaha itu bukan berarti berani berusaha ngambil uang kantor,
kemudian barang-barang kantor dibawa ke rumah, bukan begitu ya. Tapi di sela-sela mereka menjadi PNS itu, mereka juga ternyata di belakangnya punya usaha, kan, punya toko, kemudian punya CV, mungkin yang menjalankannya adalah tetangganya, saudaranya, kan luar biasa bisa apa ya, menarik ataupun mengikut sertakan saudara kita, gitu kan, ngasih enggak karena ngasih peluang pekerjaan. Dan dari pemerintah juga senang ya, karena paling tidak pengangguran jadi menurun ya, karena terserap gitu ya, walaupun tidak menjadi sejahtera dan maju, tapi paling tidak dia tidak fakir ya, artinya pekerjaan jelek-jelek juga sudah punya ya. BUMN juga, jadi para pegawai PLN, PRI, kemudian yang lainnya yang ada di BUMN juga supaya gajinya walaupun sudah besar, tapi dia mulai memikirkan usaha investasi, bukan hanya untuk hari tuanya saja, bukan hanya untuk bisa jadi bisa mengatasi merekrut para pegawai yang ada yang menjadi tetangga depan belakang rumahnya itu menjadi usaha di atas inisiatif wirausaha dari para pegawai BUMN salah satunya. Kemudian juga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, para pegawai BUMN ini tidak menjadi apa ya, gelap untuk mengambil uangnya dari kantor, karena mereka pun sudah nyaman dengan investasi usaha yang mereka lakukan. Jadi di balik atau di sela-sela mereka menjadi pegawai BUMN, padahal gajinya sudah gede, tapi mereka mulai merancang usaha. Selain untuk masa depan, untuk anak keturunannya ya, mereka membantu juga para pengangguran ya, yang pada akhirnya pemerintah juga terbantu ya, seperti itu. Organik profesi juga ya, kayak seperti dokter, notaris gitu ya, pada saat punya uang lebih mulai belajar berwirausaha gitu ya. Jadi walaupun kadang-kadang keuntungannya break even point plus plus, tapi mereka punya keuntungan bisa mempekerjakan tetangga, mempekerjakan saudaranya seperti itu, dan kelompok masyarakat. Kemudian pelaku ekonomi, pengusaha kecil, koperasi, ini juga bagian dari sasaran kewirausahaannya. Generasi muda, anak-anak putus sekolah juga calon wirausahawan dan lain sebagainya ya, mahasiswa, mahasiswi, bahkan di FEB Unsap itu ada komunitas wirausaha muda ya. Jadi yang tergabung memang pelopornya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, tetapi semua fakultas memiliki wirausaha, walaupun itu fakultas keguruan itu sama memiliki. Yang leadernya itu di situ adalah memang Fakultas Ekonomi Bisnis yang menjadi acuan standar dari fakultas yang lain. Walaupun tidak demikian, kadang-kadang dari fakultas keguruan juga punya inisiatif yang luar biasa bagus dan kesuksesan yang melebihi dari anak-anak mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis ya, karena mungkin itu latar belakang dia ya, kemudian keturunan dia juga bisnis dan lain sebagainya ya, kadang-kadang lebih sukses secara output ya, itu lebih sukses daripada mahasiswa-mahasiswi yang ada di Fakultas Ekonomi. Fakultas Teknik dan Informatika apalagi, mereka bisa mengembangkan dengan pemahaman, dengan kemampuan teknologi dan informatika yang mereka dalami di prodinya itu untuk e-digital, e-marketing, kan produk-produknya mungkin dari anak-anak mahasiswa FEB, tapi mereka membangun sebuah aplikasi, sebuah sistem untuk pemasaran online. Pada akhirnya royaltinya tetap dia dapat, yang mana dia pemilik dari aplikasi tadi, seperti yang dilakukan oleh Traveloka, kemudian Shopee, Lazada, dan lain sebagainya ya. Bahkan pembayaran sekarang sudah tidak transfer bank lagi ya, ada e-wallet, ada OVO, ada GoPay, Shopify, dan lain sebagainya, banyak lagi. Kemudian dana tunai, pengambilan pun ya sudah berkembang serba virtual. Makanya jika kita tetap mempertahankan tradisional yang lama, ya mungkin tetap bisa bertahan, tetapi ketinggalan gitu. Kayak Anda punya warung gitu ya, tetap mengandalkan masyarakat setempat, ya itu juga tidak salah, tetapi jika kita imbangi dengan yang online juga, pemasaran kita di Sumedang bisa sampai ke Jogja, bisa sampai ke Bali, bisa sampai ke Papua, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Dan jasa pengiriman kan itu sudah banyak.
Jadi sekarang karena banyak serba online virtual belanja pun, makanya bisnis sekarang yang salah satunya banyak permintaan adalah jasa pengiriman barang ya. Kalau dulu kita mengenal hanya di kantor pos, kemudian JNE, JNT kan gitu. Wah, sekarang udah banyak ya, ada Indah Cargo, Ninja Express, kemudian Si Cepat dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini terbukti bahwa pangsa pasar untuk bisnis pengiriman barang paket ini luar biasa ya. Banyak sekali, jutaan orang di Indonesia ini hampir melakukan transaksi secara online, dan toko-toko yang penyedia online tadi membutuhkan kurir-kurir yang salah satunya tadi ya, ada JNE, JNT, dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa ya perkembangan cepat. Jadi jika kita masih bertahan bisnis kita secara tradisional mengandalkan masyarakat sekitar, sudah kita akan ketinggalan gitu. Sudah misalkan di masyarakat sekitar juga sudah banyak bermunculan kompetitor-kompetitor warung-warung baru gitu. Nah, kita pasar-pasar yang di kampung udah makin berebut dan kita tidak mau memulai secara virtual. Nah, itu juga makin banyak ditinggalkan ya, seperti itu. Kemudian manfaat kewirausahaan. Nah, ini menambah daya tampung tenaga kerja ya, sebagai generator penggerak ya pembangunan, baik itu di lingkungan pribadi ya, di keluarganya, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya paling tidak memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul ya. Jadi di pesantren juga saya kira mesti dapat ya. Jadi sehingga Pak nanti ada menjadi guru ngaji itu juga tidak terlalu mengandalkan dari uang yang ada dibayar dari santri ataupun siswa, tetapi di belakang itu Anda punya investasi-investasi dan usaha-usaha ya. Ya tentu saja yang linear aja dengan bidang Anda. Jadi kalau di santri misalkan ada apa ya, kantin gitu ya bisnisnya. Kalau memang sudah ada kantin di sebelah nggak enak nih ya, cari lagi apa lagi yang dibutuhkan oleh santri dan siswa sekolah, apa kira-kira misalkan seragam, walaupun seragam ya itu agak awet sehingga perputarannya tidak akan setiap hari ada pembelian ya, karena kan satu kali beli itu bisa 1 tahun 2 tahun ya baru habis, kadang-kadang itu pun nggak habis, cuma beli lagi karena ukuran badannya sudah membesar sehingga harus ganti gitu, seperti itu. Mendidik karyawan jadi orang mandiri ya, ya kan. Nah, kami pun sama ya yang di dosen selalu men-share ilmu ini juga sama, di belakang ini belajar terus untuk berimplementasi tentang kewirausahaan. Ya paling tidak selain tadi memberi contoh, kemudian menambah daya tampung tenaga kerja sebagai generator, ya ini menambah income juga bagi kita. Jadi terkadang kalau yang berhasil seperti Pak Yayat ya, yang dari Dharma Raja, mereka itu pengusaha bako ya, yang menampung bako-bako dari para petani di wilayah Dharma Raja, Waduh, Jatinangor, Jatigede. Kemudian dia kirim ke beberapa pabrik rokok yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah itu luar biasa, dia omsetnya itu ratusan miliar bahkan ya satu bulan itu. Gitu. Sehingga dia mengajar itu tidak terlalu apa ya berharap untuk kompensasi. Artinya bukan tujuan utama kompensasi, hanya ingin berbagi ilmu saja. Kenapa? Karena usaha di belakangnya itu sudah luar biasa omset dan penghasilannya ya. Nah, begitu. Jadi ini yang dimaksud dengan menjadi karyawan atau para pegawai jadi orang mandiri. Jadi uang yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang gitu. Jadi adapun kita mengajar dan lainnya itu bisa jadi menjadi sebuah aktualisasi diri dari setiap orang yang memiliki jiwa wirausaha tadi. Disiplin, tekun, jujur, karena kalau tidak disiplin, tekun, jujur ya itu nanti akan kalah dengan kompetitor kita dan konsumen kita akan beralih kepada kompetitor. Mendidik masyarakat hidup efisien. Nah, ini ya, jadi efisien ini bukan berarti nggak dikeluarkan uang, bukan, tetapi hanya membeli yang memang dibutuhkan. Jadi pada saat tidak dibutuhkan, nah itu kan menjadi pemborosan dan itu menjadi ria. Misalkan usaha Anda beli mobil, padahal mobil Anda itu belum saatnya butuh bagi usaha Anda, karena Anda, nah
ini hal-hal seperti ini yang tidak efisien. Tetapi Anda beli pesawat, harganya mahal. Tapi karena usaha ini memerlukan sebuah pesawat, nah itu bukan berarti tidak efisien, tidak. Gitu. Itu maksud efisien. Jadi selalu membelanjakan apa yang dibutuhkan fungsi gunanya. Gitu. Jadi kalau kita membelanjakan yang belum kita fungsi gunanya butuh, nah di situ yang tidak efisien. Bahkan pemborosan bahkan disebut dengan boros, nah, seperti itu ya. Nah kemudian keuntungan ya bagi wirausaha ini terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos karena setinggi apapun jabatan Anda, jika Anda menjadi pegawai, ya tetap aja pegawai. Misalnya Anda gubernur, Anda presiden, tetap aja Anda kan pegawai PNS, pegawai negeri sipil, walaupun jabatannya kepala dinas, tetap aja pegawai. Anda jadi kepala BRI, tetap aja kan pegawai BUMN, pegawai BRI, pegawai. Tetapi Anda sebut saja yang ownernya bisnis rongsokan ya, tetap aja Anda bosnya ya, tidak disebut Anda pegawai kan, karena Anda yang memiliki sebagai owner di situ ya, termasuk juga pemilik bisnis bala-bala misalkan atau kantin, tetap saja Anda bosnya. Cuma memang kita sebagai bos ya, kita juga sebagai pegawai juga ya di dalam perusahaan tadi. Kemudian terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, jelas ya ini. Dan terbuka juga peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh karena di setiap saat itu pengusaha itu selalu berkembang ya cara pola pikir kemudian karena dihadapkan selalu dengan permasalahan baik itu persaingan dalam bisnisnya maupun bagaimana mengevaluasi melakukan inovasi ke depan ke arah yang lebih bagus untuk tujuan usaha yang lebih bagus sehingga seorang wirausahawan itu pasti produktif terus dan pemikirannya pasti maju terus ya seperti itu jadi berkembang terus terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh kemudian terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha ya, paling tidak dari sisi penyediaan produk itu kan membantu ya jadi masyarakat yang butuh produk kita itu tidak harus mencari jauh-jauh karena kita juga sebagai pengusaha memiliki produk dan menawarkannya. Yang ke selanjutnya masyarakat yang masih nganggur kan bisa kita berdayakan. Kemudian terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Kelemahan memang tanggung jawab sangat besar. Sebenarnya ada yang menjadi kelemahan, ada juga ini menjadi sebuah keunggulan karena untuk yang menganggap bahwa tanggung jawab sangat besar menjadikan sebuah keunggulan mereka merasa terapresiasi dan dihargai bahwa dengan sibuk dan tanggung jawab yang besar ini buat mereka menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan tapi memang di banyak orang itu menjadi kelemahan karena pusingnya tanggung jawab yang besar harus memikirkan bisnis apalagi di kala persaingan ketat ini yang menjadi pusing bagi para pemimpin dan para pemilik ya makanya banyak orang yang memasukkan poin ini ke dalam kelemahan tapi ada yang punya pola pikir yang berbeda jadi tanggung jawab yang sangat besar ini bukan memasukkan ke kelemahan malah masuknya ke keunggulan karena mereka merasa terhargai merasa terpanggil dengan tanggung jawab ini kemudian yang selanjutnya bekerja keras dan waktu yang sangat panjang juga ini menjadi sebuah kelemahan tapi bagi mereka ada juga yang menjadi keunggulan tergantung ya cuma saya mencatat kelemahan di sini poin ini karena hampir 80% lebih menganggapnya sebagai sebuah kesulitan dan ini merupakan kelemahan. Kemudian pendapatan yang tidak pasti, jadi kadang ada, kadang tidak, dan memiliki risiko yang sangat besar. Sementara jadi pegawai kan walaupun kecil atau besar itu sudah hampir bisa 90% dipastikan pasti dapat kan karena gajinya bulanan. Sementara wirausaha belum ada kepastian. Nah, ini juga banyak yang memasukkan sebagai sebuah kelemahan gitu ya seperti itu tapi tergantung untuk Anda mau masuk keunggulan mau masuk kelemahan sah-sah saja ya yang penting masing-masing punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ruang lingkup wirausaha sangat banyak ya. Salah satunya lapangan agraris, peternakan tadi ya. Apalagi di wilayah Tanjung Kertang mungkin peternakan,
Kemudian agraris ini berpotensi ya, perkebunan juga, memberi jasa juga untuk PPOB online bank juga kan itu. Kemudian jasa apa, tukang cukur dan lain sebagainya. Pertambangan dan energi saya kira di wilayah kita sedikit ya, kecuali pertambangan yang ada di wilayah Ciberembatan kalian cek ya. Industri dan kerajinan ini berpotensi. Jadi saya kira 6 ruang lingkup ini sangat berpotensi nih ya di wilayah kita, terutama Tanjung Kerta dan Sumedang pada umumnya, terutama agraris, peternakan, perkebunan, jasa, industri dan kerajinan. Ini adik-adik semua ya, saya kira mudah-mudahan bisa bermanfaat dan untuk implementasinya harus memang belajar dan memulai. Tentu saja daya upaya yang dimaksud bukan hanya sekedar memulai saja, tetapi bagaimana berpikir terus untuk kemajuan usahanya, kemudian juga sebelum menentukan itu harus juga melakukan daya upaya, salah satunya lakukan studi kelayakan bisnis, baik dari aspek pemasarannya, nanti bagaimana nih produk yang kita punya, dari aspek SDM, bagaimana SDM yang kita punya, apa kita perlu rekrutmen atau cukup diri kita sendiri, kemudian bagaimana operasionalnya, produk kualitas seperti apa, diversifikasi produk seperti apa, kemudian operasional dan strateginya juga harus bagaimana perlu diperhitungkan, sehingga kalau sudah matang baru kita berani memulai, termasuk juga ada SWOT analisis ya. Jadi nanti kalau kompetitornya banyak kan itu berarti ancamannya besar. Nah, kemudian ada peluang nggak untuk di bisnis yang akan kita coba ini? Kalau peluangnya kecil ya kita coba cari bisnis-bisnis dengan model dan produk yang lain. Kemudian kekuatan kita nanti di mana? Apakah kita punya pengalaman, kita punya kualitas dalam sisi produk dan yang lainnya? Kemudian kelemahan kita di mana? Nanti dikombin sehingga disitulah. Jadi yang dimaksud daya upaya harus komprehensif seperti itu, tidak lantas ujung-ujung celuk aja berani, nah, seperti itu berani wirausaha nekat. Walaupun kadang-kadang ada juga yang nekat seperti itu karena hoki dan kebetulan sebenarnya tidak melakukan analisis secara logis dan ilmiah, tetapi ada juga yaitu sudah nasib bagus hokinya. Nah, tapi lambat laun jika ada permasalahan mereka agak kurang bisa menangani gitu ya, seperti itu. Begitu adik-adik mahasiswa dan mahasiswi program studi PAI pada SPAI, dan saya kira mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan maaf pagi ini memang kita lakukan virtual kembali ya, dan mudah-mudahan di ke depan kita bisa luring, dan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa ada pencerahan kemudian bermanfaat, dan tentu saja kalaupun banyak benar, banyak sependapat itu sudah barang tentu dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun banyak yang salah, hilaf dan janggal baik dalam perkataan, materi maupun dalam penyampaian itu sudah barang tentu juga karena bodohan dosen juga sebagai manusia biasa juga ya. Dan akhirul kata kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.